Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, kali ini kami akan hadirkan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi catatan redaksi Berita Satu Sore. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Satu Sore. Saya Patricia Mapaliai pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial BTV. Kami ada di Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Jaga kesehatan selalu pemirsa dan tentunya tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Entah apa yang ada di dalam benak NH hingga tega menghabisi nyawa anak tirinya yang masih berusia 8 tahun. Peristiwa keji ini terjadi di Desa Tamyang, Kabupaten Tangerang, Banten. Peristiwa pembunuhan ini terungkap saat ibu bocah malang ini mencari sang anak yang tak kunjung pulang. Saat itu bocah malang berinisial MIP ini ditemani ayahnya untuk buang air besar di saluran irigasi area persawahan 300 meter dari rumahnya. Ibu korban pun mencari sang anak dan suaminya ke area persawahan ditemani sejumlah warga. Namun betapa kagetnya ia saat menemukan suaminya tergeletak seperti tak sadarkan diri. Setelah warga mengamankan tersangka NH, warga kemudian mencari korban MIP hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tak wajar. Cari oleh pihak keluarga bahwa si bapaknya dulu yang ketemu katanya Pak. Si bapaknya dulu yang ketemu. Bapaknya itu secara seolah-olah libinya itu pingsan gitu. Sehingga diambillah bapaknya, akhirnya kita carilah anaknya. Kondisinya gimana waktu ditemukan anaknya itu, Pak? Posisinya katanya tuncep ke dalam sawah itu. Oh, ke dalam sawah. Kelihatan kakinya aja. Korban kemudian dievakuasi ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tak selamat. Sementara tersangka NH dibawa ke kediaman kepala desa karena nyaris jadi bulan-bulanan warga. Meski begitu, saat diamankan polisi, warga tetap melampiaskan kekesalannya atas perbuatan keji yang dilakukan tersangka. NH juga sempat terlibat cekcok dengan ibu korban yang syok dengan kondisi sang anak. Usai berhasil diamankan polisi, terungkap jika NH tega menghabisi nyawa anak tirinya itu lantaran faktor ekonomi. Korban MIP disebut-sebut sempat meminta uang jajan kepada tersangka sebelum akhirnya nyawanya dihabisi. Upaya kepolisian melakukan cek TKP. Setelah dilakukan pengecekan bahwa benar ditemukan adanya luka di bagian leher dari almarhum. Kemudian dari informasi tersebut kami mencoba untuk mencari persesuaian antara petunjuk kemudian keterangan saksi. Dan satu orang berhasil kami amankan. Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan, pembunuhan berencana, hingga perlindungan anak. Ia pun terancam hukuman pidana mati. Sementara korban MIP telah dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Desa Tamyang. Menjadi saksi dan bukti atas perbuatan seorang dokter yang tega menganiaya anak berusia 3 tahun. Peristiwa ini terjadi di sebuah warung kopi Nona di Jalan Anggrek Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar
tempat ayah korban berjualan. Layaknya anak lain yang penasaran dengan situasi sekitar, balita ini kemudian menghampiri pelaku yang tengah asik bermain catur. Namun balita ini tak sengaja menyentuh papan catur itu hingga bidaknya berjatuhan. Sontak hal ini membuat pelaku naik pitam dan langsung melayangkan tamparan ke korban. Korban pun seketika terjatuh dengan bibir mengenai kursi. Tak puas dengan hanya menampar korban, pelaku juga terus membentak balita malang ini. Pas dia jatuh sebelum minta maaf, Pak, saya aturkan kembali video caturnya, itu Bapak tidak berhenti bentak-bentak terus. Nah, minta maaf segala macam. Apa dia bilang? Berkali-kali dia bentak-bentak sampai menangis anakku. Balik semua penunjukan kok. Kenapa? Apa yang lu kan ada kayak sedikit di bibirnya, di sini di kursi. Oh, sempat. Iya. Ayah korban pun kemudian melapor ke polisi atas tindakan pelaku ini. Benar Pak, apa adanya ayah korban sudah membuat laporan polisi pada hari Jumat, tepatnya tanggal 28 Juli pukul 13.00 WITA di Polrestabes Makassar. Usut punya usut, ternyata pelaku merupakan seorang dokter pensiunan ASN dan menjabat sebagai wakil direktur di Rumah Sakit Umum Bahagia Kota Makassar. Pihak rumah sakit langsung mengambil tindakan tegas setelah perbuatan dokter ini viral dan diusut kepolisian. Dan pihak rumah sakit sudah melakukan rapat internal tadi siang jam 2 di kantor ini dan diputuskan pihak rumah sakit mengambil sikap tegas memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya beserta statusnya sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah istilah yang tepat kepada dokter ini atas perilaku kasarnya itu. Usai dipecat, pelaku juga ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Polisi pun telah mengantongi alat bukti berupa hasil visum korban di Rumah Sakit Bayangkara. Dokter tersebut kita tetapkan tersangka setelah kita mengumpulkan bukti, saksi dan hasil visum dan kita gelarkan. Maka dokter itu kita bersangkakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang dimana kenapa dia pasal 81 karena pada hasil visumnya ada memar di bibir daripada anak tersebut. Atas perbuatannya, dokter ini pun terancam dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Seperti inilah aksi yang dilakukan kedua pelaku pencurian sepeda motor. Dengan santainya, kedua pelaku berhenti di depan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM Negeri 22 Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, lalu menggasak sebuah sepeda motor yang tengah terparkir. Padahal lokasi itu kerap dilewati warga, terlebih saat siang hari. Dua pelaku ini memanfaatkan kelengahan siswa yang tengah fokus belajar untuk kemudian membawa kabur motor korban. Salah satu pelaku yang memakai jaket ojek online bertugas mengantar pelaku lainnya yang kemudian membobol kunci kontak sepeda motor itu. Gerak-gerik keduanya pun terlihat sudah mengawasi wilayah itu sejak awal dan beraksi saat warga lengah dan sepi. Dia mengawasi lingkungan karena memang di sini kan orang sudah pada berangkat kerja semua, lingkungan yang depan-depan sini kan, yang ada tinggal di
KBM ini gitu. Kemungkinan itu ya si ojol sama yang pencurinya mungkin satu komplotan lah gitu. Dan sudah mengawasi di sini, sudah berhenti juga di depan warung nih. Depan warung sini sempat berhenti, cuman kan orang-orang sini nggak terlalu perhatikan bahwa ada niat jahat begitu ya. Hukuman atas perbuatannya yang mencuri sepeda motor langsung didapatkan kedua pelaku ini. Bagaimana tidak, setelah aksi keduanya diketahui melalui rekaman kamera pengawas, sontak seorang petugas keamanan menghalau mereka dengan sebilah bambu. Salah seorang warga yang mengetahui hal itu langsung berteriak hingga menarik perhatian warga lain. 3 orang pelaku berhasil ditangkap warga, sementara 1 pelaku lain berhasil kabur. Itu orang ada berempat, cuman yang 1 masuk, yang 3 mondar-mandir doang. Terus kalau ada ibu-ibu ini dia naik pura-pura naik motor gitu. Udah dari situ nggak enak. Udah tuh saya suruh abang saya suruh tutup portal, siap-siap standby. Kalau ada yang lewat suruh jagain dulu di depan, sama tukang bajai juga suruh standby di sono buat jagain. Udah kayak gitu langsung dia udah ambil barangnya, baru saya ngumpet di belakang mobil, langsung saya hantam. Ternyata ketiga pelaku ini membawa senjata api saat melakukan aksinya. Mereka pun digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.